Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Ani. Selamat datang nih di YouTube channel Media Mistik. Oke, terima kasih. Kita ada di segmen tentang ngobrol bareng Ratu Aura. Jadi di sini nanti kita akan bahas seputar pertanyaan mungkin atau Kok mungkin sih Mbak? iya pasti. Yang pasti dong. Biar Iya. sahabat Aura itu bisa ikut subscribe kalau ini pasti gitu dong. Iya, Mbak. selalu dong. Kita selalu membahas isu-isu tentang yang terupdate nih. Oh gitu, oke. Kita bahas tentang bagaimana kondisi terkini masyarakat Indonesia yang selalu diresahkan oleh subscriber kita tentunya. Oke. Tapi juga masyarakat inginnya apa. Nanti bisa request nih beberapa pertanyaan atau tema yang akan kita bawakan di segmen selanjutnya. Oke, gitu. jadi buat sahabat Aura yang baru tonton video ini yang pertama kali, silakan subscribe terlebih dahulu ya Mbak Ani ya. Iya, Dan benar sekali. Klik tombol loncengnya ya, pastinya ya Mbak Ani ya, biar tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari kita berdua. Iya, benar Begitu. sekali. Nah, ini nih Bu Ratu, banyak sekali yang resah, gelisah tentang ini. Jadi gini, ada satu artis Indonesia yang dia menikah dengan seorang duda dari negeri seberang, Oke. gitu. Boleh Sebut disebut nama? nggak sih? Oh iya, oke. Boleh dong sebut nama biar Kemarin, sahabat Aura tuh tahu gitu loh Mbak Ani. iya, jadi ada namanya artis Indonesia, pemain film, bisnis juga. Cantik namanya pastinya dong. Cantik dong, karena kita segmennya ke cewek nih Bu Ratu. Oke. Jadi namanya Mbak, panggil Mbak nggak sih? Mbak Laudia Cynthia Bella. Oke. Jadi dia seorang artis yang Si mantan menikah. Raffi Mantan Ahmad itu pacar, ya? iya, mantan Iya, pacar Raffi pastinya. Ahmad. Jadi menariknya dia ini menikah dengan seorang duda kaya raya, punya anak satu, tapi pernikahannya ini tidak bertahan lama nih Bu Ratu. Tuh ada 1 tahun nggak sih ya Mbak itu? Sepertinya lebih, tapi kita tidak tahu nih apa permasalahannya. Nah, mungkin beberapa pertanyaan atau masalah-masalah yang muncul, kita kulik-kulik nih, bisa kita kulik-kulik apa sih masalahnya? Ini ceritanya gibah nih Mbak. Bukan gibah sih, lebih ke kita ambil saja manfaatnya. Mungkin Oke, gitu ya berarti ya. baik. Oke, mungkin kenapa sih bisa wanita secantik itu gitu, dia ternyata masalah percintaannya tidak seberuntung kisah bisnisnya atau karirnya. Apa sih yang mempengaruhi wanita cantik itu? Ternyata wanita cantik juga bisa bercerai ya? Ya pastinya dong Mbak. Kenapa ya Bu Ratu ya? Ya, pada kenyataannya itu si artis Claudia itu kan bercerai walaupun dia cantik, dia kan kaya juga ya Mbak ya. Bisnisnya sukses tapi dia bercerai kan dengan Iya. suaminya. Nah, hal tersebut terjadi kalau dilihat dari segi energi auranya ya Mbak Ani ya. Si Claudia ini memang energi aura di cakra jantung sama cakra seks appeal-nya itu bermasalah. Tidak hanya 2 cakra itu saja, tapi cakra astranya juga bermasalah. Oh, jadi ada 3 cakra yang Iya, bermasalah benar dalam sekali. tubuhnya. Sehingga ketika dia kalau saya lihat bukan hanya gagal dalam pernikahan Masalah sih ya Mbak ya, pernikahan. tapi masalah pacaran pun dia selalu gagal kan Mbak Iya, Ani ya. iya. Jadi dia tuh kalau 3 cakra tersebut bermasalah itu bisa membuat dia kurang beruntung dalam urusan asmara begitu Mbak Ani. Jadi 3 cakra itulah yang mempengaruhi hubungan asmara seseorang. Iya, begitu. benar sekali. Ini umum ya Ibu Ratu, Iya. bukan hanya Laudia Cynthia Iya. Bella saja, tapi setiap wanita yang ketika 3 cakra tersebut bermasalah, maka hubungan asmaranya juga kurang beruntung. Iya, Begitu ya Ibu Ratu benar ya. sekali. Nah, kita belajar juga nih dari kisah Mbak tadi Bella sama Mbak Bella. mantan suaminya, begitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin ketika orang yang memiliki masalah yang sama, ketika dia menikah dengan seorang duda gitu ya. yang begitu berharisma, itu apa yang harus dilakukan gitu? Iya. Biar tidak seperti dia gitu. Oke nih, buat sahabat Aura nih mungkin ya Mbak Ani ya, yang masih single dan menikah dengan seorang duda, pastinya kan dia bukan salah satu wanita yang nomor 1 ya Mbak ya. Bukan nomor satu-satunya wanita dalam kehidupan si duda tersebut ya, apalagi si duda tersebut sudah punya anak. Kalau sudah punya anak ya secara otomatis dia bukan prioritas dalam hidupnya. Seharusnya si wanita tersebut atau si Bella, dia itu harus paham lah tentang posisinya.
Dia harus paham dengan posisinya, kalau dia itu memang bukan satu-satunya wanita yang menjadi prioritas oleh pasangannya. Dia harus ngertiin juga, memahami dengan anaknya juga. Jadi kalau suaminya hanya mementingkan, memprioritaskan anaknya, ya dia harus bisa mengikhlaskan, harus bisa sabar di situ, dan dia tidak boleh mengambil keuntungan menikah dengan orang kaya, harus dia yang diprioritaskan, tapi sama-sama memprioritaskan anaknya juga. Jadi dia tuh harus sayang juga dengan anaknya, sayang juga dengan suaminya juga, harus sama-sama sayang dengan keluarganya, karena kan memang suaminya itu sudah memiliki anak, begitu Mbak Ani. Gitu. Jadi ini ngobrolin tentang berarti energi dalam tubuhnya itu tidak bisa menyatu, meskipun dulunya juga dia yang si pria itu juga awalnya mungkin yakin ya, sama-sama yakin ya. Apa sih hal-hal yang mempengaruhi mereka berdua nih Bu Ratu ya? Itu kan dari pihak, mungkin dari pihak si wanita yang bermasalah. Tapi apa yang mempengaruhi keduanya? Dari pihak pria dan juga wanita, dari suami dan juga istri. Oke. Gitu. Kalau saya lihat dari segi energi auranya ya Mbak Tania, dari si Belanya tadi ya, yang namanya wanita menikah dengan seorang pria, itu pastinya kan kepengen disayang, satu-satunya wanita yang pengen disayang, satu-satunya wanita yang pengen dicintai oleh suaminya. Tapi kan di sisi lain suaminya itu sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, ya secara otomatis cinta dan sayangnya itu pasti terbagi dengan anaknya juga. Oh, namanya wanita itu kan egois ya Mbak Ani ya, kepengennya tuh hanya harus mencintai aku aja, nggak boleh sama anaknya. Dan kalau menerima anak itu pastinya kan nanti pertama-pertama ya memang ya namanya pacaran tuh pasti ada etikat baik-baik dengan anaknya. Tapi kalau sudah menjadi mamah tiri atau ibu tiri, pastinya kan ada embel-embelnya di belakangnya gitu kan ya Mbak Ani ya. Setahu saya seperti itu, karena menurut pengalaman dari klien saya, yang namanya ibu tiri itu nggak ada yang baik. Oh begitu. Dan yang namanya ibu tiri itu kepengen berkuasa, menguasai papahnya gitu, menguasai suaminya. Jadi suamiku tuh nggak boleh seperti ini sama anaknya, nggak boleh, harus ada jaga jarak dengan anaknya. Takutnya nanti kalau semakin dekat dengan anaknya, bisa jadi ibunya juga dekat, nanti bisa jadi mereka bisa kembali lagi, rukun lagi, atau berkeluarga lagi. Terus saya sebagai istrinya pasti akan disingkirkan, seperti itu. Dan kalau saya lihat dari segi energi aura si Bella dengan si suaminya tersebut, mantan suaminya ya Mbak ya, kalau sudah cerai kan berarti mantan ya Mbak ya. Kalau saya lihat memang energi auranya itu tidak selaras, tidak cocok. Begitu, jadi ada ketidakselarasan. Iya, benar sekali, tidak cocok dari segi energi auranya. Kalau tidak cocok ya mungkin sering bertengkar dan alhasil mereka bercerai. Begitu. Jadi kalau semisal ketika memang dia siap untuk menikah dengan seorang duda yang beranak, otomatis dia juga harus bersiap untuk membagi cintanya, membagi cinta. Suaminya juga harus siap membagi cinta dengan anaknya. Meskipun sebenarnya sifat wanita itu egois ya Ibu? Iya, benar sekali. Sifat wanita egois, kepengen menang sendiri. Oh, dalam segi apapun? Iya, benar sekali. Gitu. Nah, pantesan saja ya banyak wanita yang rebutan cowok begitu banyak ya. Iya, benar itu. Oh gitu, menarik nih Bu Ratu ya. Kalau misal wanita rebutan cowok itu kenapa sih, saya kok malah kepo ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa sih. Kenapa sih? Wanita kalau rebutan cowok ya karena mereka kepengen dicintai satu cowok sih, itu ya Mbak ya. Karena kan cowok itu kalau nggak memiliki banyak wanita, pastinya kan dia kurang keren ya. Yang namanya cowok kan seperti itu ya Mbak Nia, dia merasa bangga, keren kalau disukai oleh banyak wanita, dan wanita tuh suka kalau berebut cowok keren tersebut. Yang namanya cowok keren pasti kan disukai oleh banyak wanita ya, pasti ada sesuatu karisma dalam dirinya, sesuatu yang berharga dalam seorang cowok tersebut. Jadi ya banyak rebutan, rebutan. Ini gitu. Mungkin ada, ini kita kembali lagi ya, seorang wanita yang menikahi duda itu tadi, otomatis ada pesaingnya ya kan Ibu Ratu, meskipun itu pesaingnya adalah keluarga atau anaknya tadi. Nah, gimana sih kalau semisal ada seorang wanita nih ya, dia nikah dengan duda dan juga harus membagi cintanya begitu. Gimana sih biar si wanita ini tetap legowo begitu? Ada nggak tips-tipsnya? Tips-tipsnya ya tetap sabar ya Mbak Ani. Tetap sabar, itu intinya sabar. Kalau memang menikah dengan duda, kalau sudah, apalagi sudah punya anak ya, kita harus sabar dan ikhlas untuk berbagi cinta dan kasih sayang dengan anaknya tersebut. Kemudian ya tetap baik sama anaknya. Kalau nggak baik
kalau hanya baik sama ayahnya saja atau sama suaminya, kalau nggak baik sama anaknya, nanti anaknya cerita macam-macam sama ayahnya kan nanti bisa berabe sendiri ya Mbak ya. Nanti kan bisa menjadi masalah sendiri buat diri kita sendiri ya Mbak Ani ya. Yang penting kita harus baik juga sama anaknya ya, ikut memberi cinta juga kepada anaknya. Terus kemudian yang ketiga ya tetap menjalani kehidupan selayaknya seorang istri. Melayani, selain melayani suami ya melayani anaknya juga. Begitu, semuanya dilayani dengan baik dan miliki aura cinta yang kuat dalam dirinya. Termasuk tadi kan nggak bermasalah di cakra asna, cakra jantung, sama cakra seks. Tidak, cakra tersebut itu kan bermasalah, itu harus diperbaiki biar aura pengasihnya itu kuat. Jadi hubungan antara suami dengan anaknya, anak tirinya tadi itu juga baik nantinya, sehingga memiliki rumah tangga yang harmonis. Begitu Mbak Ani. Gitu. Karena kan setiap orang yang berumah tangga itu pasti tujuannya untuk menuju keluarga yang harmonis ya Ibu Ratu. Iya, benar sekali. Tapi ini bukan hanya untuk para wanita yang menikah dengan duda ya, ada juga pria yang menikah dengan janda, harus seperti itu, harus bisa menerima anaknya juga. Karena banyak sekali pria yang menikah dengan janda dan sudah punya anak, itu mereka tidak bisa menerima anaknya gitu loh Mbak Ani. Nah kalau kayak gitu kan kasihan juga, nanti kan yang janda tersebut kepengen suami yang mau menerima anak-anaknya, yang bisa membantu mencukupi kebutuhan anaknya, itu nggak bisa tercapai. Hal itu bisa mengakibatkan perceraian juga nantinya. Begitu Mbak Ani. Menarik sih Bu Ratu ya, kalau misal digali-gali lagi nanti ini durasi dong. Kayak mungkin ketika teman-teman punya pertanyaan yang sama, mungkin kita bisa lanjut di obrolan selanjutnya, boleh ya Ibu Ratu ya? Boleh silahkan. Terima kasih Ibu Ratu untuk waktunya. Saya tahu Ibu Ratu sangat sibuk sekali. Sama-sama Mbak Ani, tidak masalah. Nanti kapan-kapan diundang lagi, nanti kita bisa sharing lagi. Baik, tentu saja dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih untuk sahabat Media Mistik semuanya yang telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, boleh juga di-share ketika memang Anda rasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.